Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu iris-iris bawang Pak di dapur, Bu. Tangannya keiris, alhamdulillah. Loh gimana sih itu? Karena menyadari orang yang seperti ini sudah connect dengan Allahnya, sudah di atas ridho tadi itu. Semua yang Allah jadikan terhadap alam semesta ini semua atas maksud baik Allah. Kalau seseorang dikasih kesandung sekalipun, dikasih rugi dalam berusaha sekalipun, dia tahu bahwa Allah punya maksud kenapa kita dibikin rugi. Allah punya maksud baik kepada kita, kenapa kita dibikin tersandung, kaki kita berdarah. Dan maksud Allah itu adalah maksud yang terbaik untuk kita. Maka ketika terjadi musibah, seseorang malah alhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah al-muslimun Masjid Al-Muslimun Curah Jeruk Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, yang kemarin hanya sempat kita sekilas adalah as-sabru ala al-aqdarillah. Ini pun di dalam menghadapi qadar atau kehendak Allah ini pun ada dua macam. Ada al-aqdarillahul mu'limah, yakni ketetapan Allah yang menyakitkan, dan ada juga yang mulaimah, ada mu'limah yang menyakitkan berupa musibah, ada mulaimah yang menyenangkan. Dua-duanya ini merupakan qadarullah, merupakan ketetapan Allah, merupakan kehendak Allah. Dua-duanya ini sangat membutuhkan kesabaran kita, ya. Jadi kembali kita urai. Yang pertama tadi, sabar di dalam taat, menjalankan ketaatan. Kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketiga, sabar di dalam menghadapi ketentuan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ustadz, kalau yang menyakitkan iyalah kita paham, karena itu membutuhkan kesabaran, musibah. Tapi gimana kalau yang menyenangkan, apa juga butuh sabar? Iya, sangat butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, maka sesuatu yang menyenangkan itu akan juga bisa menjerumuskan kita. Dikaruniai harta banyak, dikaruniai kesehatan yang prima, tapi karena tidak sabar, maka kelebihan-kelebihan yang dimiliki tadi itu tidak diterapkan atau tidak diaplikasikan di jalan Allah, tetapi di jalan-jalan kemaksiatan.
Badan yang sehat yang harusnya buat bekerja, tapi dibuat apa? Dibuat merampok misalnya. Harta yang banyak, yang berlebih, yang berkecukupan, harusnya diinvestasikan untuk kelak dibawa ke akhirat, tetapi justru dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermakna, bahkan bisa menimbulkan dosa-dosa. Ini maka ketentuan Allah yang mulaimah ini pun juga perlu kesabaran. Dikaruniai anak yang sehat-sehat, dikaruniai karir yang cemerlang, kalau tidak bersabar, tidak lurus di jalan Allah, tidak bisa mengemban amanah, akhirnya tidak bersabar, ya terjerumuskan pada akhirnya. Maka mulaimah, ketentuan Allah yang bersifat mulaimah itu pun juga membutuhkan kesabaran yang sedemikian ekstra dari kita, karena kalau tidak maka kita akan terjerumus. Adapun yang muklimah, ketentuan Allah yang bersifat menyakitkan, Pak. Ketentuan Allah yang bersifat menyakitkan ini sangat otomatis membutuhkan kesabaran. Namun kita akan urai nanti beberapa poin di dalam menghadapi musibah itu bagaimana. Tapi sebelumnya kita akan bagi dulu menjadi dua bagian. Ketetapan Allah yang menyakitkan ini terbagi atas dua. Ketetapan Allah yang menyakitkan, musibah yang datangnya langsung dari Allah, dari langit, ya, yang kita sebut al-anwa as-samawiyah. Ini kejadian musibah yang datangnya langsung dari langit. Misalnya kita tiba-tiba naik sepeda motor, Pak, ya, naudzubillah, ya, terus tiba-tiba kita ngantuk atau apa, jatuh tiba para PDW. Ini apa? Tidak ada faktor manusia lain. Adapun yang kedua, ya, al-anwa al-ardiyah atau al-awa al-insaniyah atau al-anwa al-basyariyah. Ini yang faktornya adalah tetap ketentuan Allah, tetapi melalui kronologis manusiawi. Misalnya kita naik sepeda motor, ada orang tiba-tiba apa, Pak, jongkrok nih itu, Pak. Kita naik sepeda motor, tiba-tiba orang salipan sama kita, mancal kita. Ini musibah yang hakikatnya dari Allah SWT, tetapi melalui lantaran basyariyah, manusia. Nah, dua kejadian ini yang relatif lebih mudah kita bisa bersabar adalah yang dari langit langsung tadi, yang tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Rumah roboh, Pak, kalau itu dikarenakan oleh angin misalnya, ya kita, ya gimana lagi, Om, angin gitu kan. Tapi beda, Pak, kalau tiba-tiba ada tetangga, ya, yang datang, sudah tahu rumah kita itu reot doyong, dirok ambruk, Pak. Nah, ini gimana kira-kira? Ya kita marah lah, gitu. Sulit bersabar. Umumnya manusia akan marah, gitu, seperti itu. Tidak bisa menerima. Padahal ya dia ngerok itu, ataupun kalau dia menyengaja, kayak zaman dulu, zaman PKI itu, Pak, musola masjid dirobohkan. Ceritanya sang pencerah itu juga musola di Kauman itu punya Kiai Dahlan, dirobohkan. Nah, roboh itu sesungguhnya merupakan iradah Allah, qadar dari Allah, ketentuan dari Allah, cuman melalui orang-orang. Dan ini ujian, musibah. Kepala kita benjol, Pak. Kalau gara-garanya kita jalan ketatap cagak, ketatap tiang atau ketatap tembok, itu kita nggak akan nyalahkan siapa-siapa, gitu. Dan relatif lebih bisa menerima, gitu, ketimbang benjolnya itu diketok sama orang. Ayo Pak Rendra, coba diketok orang, ayo, masa mau diem ya?
dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Wah, ini tidak betul. Jadi itu Pak, ada dua faktor dan ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita rugi ya, kita dagang rugi. Banyak faktor. Kalau ruginya ini karena memang tidak laku atau karena memang bagaimana, relatif kita bisa nerima. Tapi kalau ruginya karena driver kita yang ceroboh misalnya, diangkut sama pickup, dia ngantuk, pickupnya nabrak, terus barangnya ini gula pasir misalkan masuk sungai, wassalam sudah. Wah, kita pasti marah-marah. Ini keumuman sifat manusia. Tetapi yang semacam inilah yang memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa, dan ini kesabaran tingkat, kalau kita ngomong bahasa sehari, tingkat dewa. Para nabi dan rasul seperti itu yang terjadi. Kesabarannya luar biasa. Dalam sirah-sirah nabawiyah itu, dalam kisah-kisah selalu kita dapati bagaimana Rasulullah diludahi setiap hari, bagaimana Rasulullah dicaci maki oleh seorang Yahudi buta setiap hari, dan Rasulullah menyuapi tiap hari. Bagaimana di Taif dilempari. Rasulullah gimana? Rasulullah SAW sungguh Musa alaihissalam, mudah-mudahan rahmat Allah kepadanya, dia mendapati cobaan yang lebih berat dari yang saya hadapi dan dia mampu bersabar. Bahkan Rasulullah SAW berkaca pada Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam itu Masya Allah cobaannya besar sekali, dari Fir'aun, dari manusia-manusia, dari kaumnya. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah itu bagaimana kebandelan Bani Israel itu, wah, luar biasa, kita nggak bisa bayangkan. Padahal Nabi Musa itu orang yang sangat keras dan kuat gitu. Dalam sirahnya itu pernah memukul seseorang kemudian meninggal dan diadili di Mesir oleh Fir'aun yang belum dikejar-kejar oleh Fir'aun itu. Mukul aja mati orang dipukul itu Musa alaihissalam. Dan Rasulullah SAW sedemikian berkaca kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga ketika beliau dikuyo-kuyo oleh kaumnya, oleh umatnya, umat dakwah maksudnya. Jadi umat itu ada dua ya Pak, ada umatud dakwah, objek dakwah, yaitu kaum atau manusia yang hidup di zaman Rasulullah, semuanya umatud dakwah, jadi objek dakwah beliau. Tapi umat yang secara khusus adalah umat Islam. Itu nanti yang akan terbedakan di padang mahsyar nanti. Umat Rasulullah itu adalah umat yang dikala di dunia sudah beriman dan menjalankan ketentuan-ketentuan Islam. Kelihatan dari badannya terpancar cahaya, dari cahaya wudunya. Rasulullah SAW sedemikian bersabar menghadapi hujatan-hujatan, siksaan-siksaan, sampai-sampai beliau tidak hanya memaafkan, tapi juga mengajukan udzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dari doa yang beliau sampaikan, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi bahkan malaikat Jibril pun menyiapkan balasan ketika dilempari di Taif itu. Wahai Muhammad, aku bisa, kalau engkau memohon kepada Allah untuk memberikan azab kepada orang-orang Taif, aku bisa memindahkan gunung Uhud itu menimpa kaum Taif. Tapi jawabnya malah Rasulullah berdoa, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku itu, sesungguhnya mereka tidak mengerti atau tidak mengetahui. Sudah tidak membalas, sudah memaafkan, sudah mendoakan kebaikan, masih mengajukan udzur kepada Allah karena mereka tidak tahu. Masya Allah, ada tuh orang seperti ini. Gak bisa bayangkan Pak, kalau kita sekarang gak segitu, gak sampai lah kalau kita seperti itu. Luar biasa begini Nabi SAW. Dan inilah
musibah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala dari sebab basariyah, dari sebab manusia, ini jauh lebih besar. Lebih besar kebutuhan kita atau keharusan kita atau perjuangan kita untuk bersabar.